majelis ilmu, baik yang telah bergabung dengan jamaah Tastafi ataupun jamaah Sirul Muhtadin, dan juga jamaah-jamaah yang lain yang sudah mau senantiasa berbagi ilmu dengan kita selama ini, lebih-lebih bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam perantauan yang mungkin jauh beda kalau kita ingin belajar di saat kita masih berada di Aceh bagi yang warga Aceh, ataupun beda jauh dengan suasana kita sebelum hadir dalam perantauan. Tetapi alhamdulillah, dengan keinginan yang tulus, dengan kemauan kita yang kuat, dengan bermusyawarah demi keselamatan kita pribadi dan keluarga, mulai di dunia ataupun hari akhirat, insyaallah semuanya Allah Ta'ala mudahkan, karena Allah sudah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapapun daripada hamba-Ku yang senantiasa bertakwa kepada Allah dengan cara yang benar, yang dimaksudkan dengan cara yang benar, dengan cara yang diajari oleh baginda Nabi, kaifiyat tata cara yang telah disampaikan oleh baginda Nabi untuk menuju ketakwaan yang hakiki, yaitu hanya satu. Kalau kita ingin bertakwa, di saat para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa kami ini menjadi muttaqin yang benar?" Rasulullah menjawab, "Man tafaqahu fi dinillah kafallahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Allah Sang Maha Pencipta telah berjanji melalui saya selaku Rasul yang diutuskan ke dunia, siapapun hamba-Ku yang rajin, yang tekun, yang teguh pendiriannya, yang kesehariannya siang dan malam dia tidak pernah absen untuk terus memahami agamanya Allah melalui dengan ta'allum, hamba itu kafallahu ma'ahammahu, akan aku cabut kesusahannya dimanapun dia berada, dalam artian Allah akan menyelesaikan segala masalah kita, karena yang menciptakan masalah juga Allah. Di saat kita punya masalah, jangan salah tempat mengadu. Di saat kita punya cobaan, maka carilah siapa yang menciptakan cobaan itu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji akan memudahkan kebutuhan itu hamba selama dia menggunakan untuk nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Dari sini kita bisa pahami, hidup dalam perantauan memang jauh beda dengan di saat kita masih berada di kampung halaman masing-masing. Tetapi dengan berkat kerjasama yang baik, demi pahala, demi kebaikan, walaupun kita tidak tahu Allah menerimanya ataupun tidak, hebat di dalam perantauan. Orang Aceh hati ke belah dana, je ke pegatan masjid, ide kampung, kita sampai ke rumah kata masjid, anak ke depan. Hebat. Kadang yang ada long nak pegah kalau nyo yang mupo mendeng rupa ji tanya orang Islam, kemanapun kita berpindah, kita tetap berhadapan dengan ibadah. Ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, melalui dengan perayaan Maulidan pada kali ini, Allah
mentakdirkan saya bertemu dengan saudara-saudara saya yang mungkin waktu masih di Aceh kita jarang bertemu, ataupun kita pernah bertemu cuman tidak sempat berbicara jauh tentang berdialog dengan panjang lebar di atas apa saja yang bisa kita musyawarahkan. Alhamdulillah pada hari ini dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW kita bertemu di sini. Inilah di antara nilai-nilai yang tersimpan di dalam perayaan acara Maulid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati kedua kepala kecil putrana ini, kepala suku. Kabanya kan halah panitia, hana ibu, hana gebudua. Tahu-tahu yang payah hormat. Yang masalah, demah hana masalah, hana masalah. Sebab itu yang kena dia kena bik kata you hormat road. Kaja kena sama-sama daya hormat di akhir nikmat Allah. Allah telah menghadirkan baginda Nabi Muhammad. Semoga para guru semuanya, para sesepuh, para pembina, para ketua daripada daerah mana saja rayun yang telah terbentuk, yang telah berhadir, semoga kehadiran kita dapat menambahi keberkahan, dapat memudahkan urusan umat Nabi Muhammad SAW dan bermanfaat untuk kita pribadi dan umat Nabi Muhammad dimanapun berada, baik untuk dunianya, lebih-lebih untuk hari akhirat. Terima kasih untuk segenap para donatur, para simpatisan, para penyumbang apa yang telah disumbang, termasuk suara sumbang. Nyai mbak acara lagi yang le suara sumbangan di, tetapi semuanya berharga. Tanpa ada suara sumbang, mungkin kita yang namanya panitia tidak teliti mengambil keputusan. Hana yang rugo, lang dunianya wahana yang salah. Mandumna hikmah neberi Allah. Yang hana tagala oleh kedayo, tapi Allah Ta'ala adanya karena benar. Yang kita tidak suka, Allah telah mencipta, berarti kita tidak butuh, belum tentu yang lain juga tidak butuh. Karena semuanya ada nilai hikmah. Terima kasih kepada ayah dan bunda, muslimin wal muslimah yang telah berhadir semuanya dalam waktu yang sangat singkat dan benar-benar singkat, karena panitia telah membisikkan abia waktunya 15 menit. Nyok kali 5 menit, 30 menit, nyok usaha 30 menit. Karena ada kalau buka, nyok tak aku yang jam. Semoga jam lungan jam urung-urung anak kalah. Terima kasih untuk para keluarga yatim piatu, fakir miskin yang telah mengizinkan ananda tercinta, intan berlian dan bermata yang telah Allah titipkan kepada keluarga besar para yatim dan fakir miskin. Kami merasa sangat-sangat berbahagia karena para ayah bunda mengizinkan insan istimewa di tengah-tengah acara yang memang tiada tandingannya, karena perayaan yang paling besar di atas permukaan dunia ini hanya satu, yaitu merayakan
kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hari perayaan ini yang paling besar, menyambut baginda Nabi yang paling besar. Kita tahu ada hari perayaan selain hari perayaan baginda Nabi Muhammad, disebabkan setelah hadirnya baginda Nabi. Kalau Nabi Muhammad tak hadir, 17 Agustus juga nggak ada. Karena nggak tahu adakah Indonesia ataupun tidak. Juga hari-hari yang lain, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, kalau baginda Muhammad tak hadir, semuanya nggak ada. Maka inilah di antara makna memeriahkan ataupun menyambut, memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, ada makna yang tersembunyi di dalamnya, bukan hanya sekedar bagi-bagi makanan. Kalau sekedar merayakan maulidan sebatas kita berkumpul membagikan duri, walaupun itu bermakna, walaupun itu kita telah menjalani perintah Allah, tapi ingat ada yang lebih penting daripada yang telah kita pahami. Apa? Yaitu kita ingin menerapkan kembali, kita ingin mengkaji, menghayati, mendalami, memahami. Selanjutnya kita memaksakan diri untuk bisa mengamalkan sunnatullah yang telah tersampaikan melalui kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna maulid yang sebenarnya. Hari 12 Rabiul Awal, bagi kita umat Nabi Muhammad, kita harus paham itu adalah hari yatim sedunia. Hari 12 Rabiul Awal bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu, disitulah kita bisa memahami Allah melalui kehadiran Nabi Muhammad mengangkat derajat martabat bagi hambanya Allah yang Allah Ta'ala golongkan dalam kelompok fakir dan miskin. Karena baginda Nabi tidak pernah meminta dirinya kaya dengan harta dunia. Permintaan Rasulullah, Allahumma ahyini bil masakin wa amitni alal masakin wahsyurni ma'al masakin. Ini doa para nabi. Wabil khusus ya Bami. Wabil khusus bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya baginda Nabi Muhammad ada hikmah yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada umatnya. Antara lain, kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad? Karena Allah ingin menghadirkan Al-Quran di tengah umat manusia. Tanpa kehadiran Nabi Muhammad, maka tidak ada yang namanya Al-Quran seperti yang kita baca. Lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahirlah jalan menuju kebenaran, juga lahir pula jalan mana kalau kita salah tempuh pasti kita akan menuju dalam kegelapan. Ini setelah hadirnya baginda Nabi Muhammad. Adakah sebelum kehadiran Nabi Muhammad ini tidak ada? Ada. Pada masa jahiliyah, jauh sebelum kehadiran baginda Nabi Muhammad, para pendusta, para manusia-manusia yang telah bersekutu dengan iblis, yang sudah tidak meyakini lagi akan ada hari pertanggungjawaban, mereka memutar balik fakta. Kehadiran Nabi Muhammad, Allah mempertegas, memperjelas untuk kebenaran yang sebenar-benarnya.
lahirnya baginda Nabi Muhammad, akhirnya Allah menetapkan sholat 5 waktu, yang dengan sholat itu bagi siapa yang rida hatinya, yang dengan senantiasa merasa senang dengan melaksanakan sholat 5 waktu, dia itu Allah berjanji bagi hamba ini akan dijauhkan daripada kesalahan sepanjang kehidupan di dalam dunia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan lain sebagainya. Kehadiran Nabi Muhammad, kenapa Allah menghadirkan Nabi Muhammad? Allah mentakdirkan melalui perjuangan Nabi Muhammad tersampaikanlah semua rahmat dan nikmat Allah tepat sasaran. Ini dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, melalui dengan nilai-nilai ketauhidan, melalui dengan nilai syariat yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Maka karena ini kita yang sudah digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad, semoga paham setelah hari ini, setelah perayaan Maulid pada kali ini, semoga kita yang benar-benar mengakui dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad. Buktinya laporan panitia dari kemarin hingga semalam, panitia belum istirahat. Alhamdulillah. Berarti kita benar-benar yakin ini acara yang luar biasa. Sayang, sia-sia kalau setelah hari ini kita masih berani meninggalkan sholat. Untuk apa Maulidan kita rayakan kalau yang Rasulullah perjuangkan kita hancurkan? Ini bertentangan dengan makna perayaan. Kalau hari ini kita merayakan Maulidan tetapi kita masih belum salam-salaman, bagi kita yang sudah selisih paham, yang sudah ada nilai keretakan antara kita dengan orang lain, antara orang lain dengan orang lain lagi, kehadiran Nabi Muhammad bukan menciptakan permusuhan, tapi sebaliknya, dengan kehadiran Nabi Muhammad Allah mempersatukan manusia dalam bingkai rahmatan lil alamin. Ini tidak akan pernah bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak melihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dari asal hingga membuahkan hasil. Allah mengakui dalam ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ayat ini diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah belum mengakui dinul haq, agama yang benar telah sempurna. Dalam masa perjuangan Nabi Muhammad, semua yang telah dirisalahkan, yang telah Allah Ta'ala syariatkan melalui Nabi Allah Adam dan Nabi-Nabi selanjutnya, pada masa Nabi Muhammad lah semuanya tersampaikan. Untuk umat sebelum Nabi Muhammad, semasa para umat yang ada bersama nabinya, semasa bersama Nabi, maka itu sudah dianggap sempurna. Setelah kehadiran Nabi Muhammad, siapapun hamba Allah yang masih dipanjangkan usianya, yang telah mengamalkan dengan syariat-syariat Nabi sebelumnya, setelah Nabi Muhammad hadir, maka semuanya disatukan dalam risalah dinnya, agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ingin membicarakan makna tentang memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menjelaskan satu persatu dari jumlah ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Itu semuanya ada
karena adanya baginda Nabi Muhammad. Memperingati Maulid Nabi berarti kita ingin melahirkan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Muhammad, aku hadirkan kamu ke dunia bukan sekedar kehadiran biasa-biasa saja. Dan bagi kita umat Nabi Muhammad yang hari ini merayakan, memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, secara tegas dan langsung kita memberi ikrar, saya ini umat baginda Nabi Muhammad. Saya ini adalah bahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ini pengakuan kita. Adakah Allah menerima? Belum tentu. Mengakui diri kita umat Muhammad mudah, yang susah membuktikan kita ini benar umat Nabi Muhammad. Persis seperti di antara manusia, dia berkomitmen, dia benar-benar mempertahankan, dia itu bahagian daripada Islam. Orang yang mengakui dirinya Muslim, orang yang mengakui dirinya Islam, belum tentu dia Muslim. Karena siapapun yang telah mengakui dirinya Islam, mesti dia menjadi Muslim. Yang namanya orang Muslim, di dalamnya ada sholat 5 waktu, di dalamnya ada puasa Ramadan, di dalamnya ada kewajiban membayar zakat, di dalamnya ada ibadah haji kalau sudah Allah memberi kemudahan. Di saat kita sudah menjadi Muslim, kita tidak berani lagi menyakiti antar sesama insan, karena Rasulullah telah menyampaikan, al-muslim man salama ikhwanu alal lisani bil lisani, man salama ikhwanuhu alal izai bil lisani wa bil fi'li. Itu gambaran orang Muslim. Yang Rasulullah maksudkan orang Muslim itu yang bagaimana? Adalah hamba-hamba Allah, umatku yang sudah bisa menahan jiwa, raga, anggotanya. Kalau kita sudah Muslim, kita tidak akan pernah berani menyakiti saudara kita, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kalau kita masih saling menyakiti, mesti diperiksa kembali, Muslim kita apa bukan. Ini makna Maulid. Dengan kehadiran Nabi Muhammad, Allah mewajibkan salat Jumat bagi kaum laki-laki yang baligh, yang berakal, yang merdeka, artinya bukan budak, yang mustaudin. Ketetapan ini ada setelah baginda Nabi Muhammad hadir. Maka oleh karena demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haji tadi, kita di sini di saat zaman sudah sangat-sangat kita takuti sekarang, banyak persoalan-persoalan yang paling berbahaya tentang permasalahan akidah, syariah, yang lain dan lain sebagainya, yang sudah melenceng jauh daripada nilai-nilai yang pernah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di saat zaman sudah mau, dunia ini sudah mau dihentikan oleh Allah, akan banyak terjadi di depan mata kita, kasirun kutaba kalilun ulama, ataupun kasirun kutaba kalilun fukaha. Di saat dunia sudah seperti ini, maka berhati-hatilah wahai umat Nabi Muhammad. Kalau kamu sudah melihat banyak manusia berbicara tentang agama, tapi dia benar-benar tak paham dengan agama, dia hanya bisa berbicara sedangkan dia bukan ahli dalam bidang agama, jauhi dia, karena dia akan menghancurkan agama yang sedang kamu jalani sekarang. Ini sudah terlalu banyak kejadian yang seperti ini, sudah terlalu banyak, lebih-lebih dengan media yang tidak ada filternya sekarang.
Oleh karena demikian, kalau kita ingin menjadikan diri kita mengakui, membuktikan kita ini umat baginda Nabi Muhammad yang sebenarnya, Allah memberi rincian antara lain dalam ayat ini ada 3 syarat utama untuk Allah mengakui kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang pada hari ini kita sudah sepakat, kita telah mengumpulkan kekuatan apapun yang bisa kita kumpulkan, kita telah memberikan apapun yang bisa kita berikan demi memeriahkan hari junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyerahkan apa yang bisa, yang punya tenaga. Kita tidak meragukan dengan pemberian saudara-saudara kita. Tetapi benarkah Allah menerima perjuangan kita, persembahan kita, umudiah kita? Adakah Allah menerima ataupun tidak? Maka kita harus melihat lebih jauh sebagaimana yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran. Mengakui umat Nabi Muhammad mudah, yang susah membuktikan. Susahnya kenapa? Ini ada pertanyaan lagi, kok susah banget untuk membuktikan kita umat Nabi Muhammad? Karena kita hanya mengakui dengan lisan, kita tidak mempraktekkan dalam kehidupan. Kalau kita mau menjadi umat Nabi Muhammad yang benar, maka kita harus belajar dulu dengan sifat-sifat kerasulan, sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifat kerasulan yang lain. Nabi yang namanya Nabi dan Rasul punya 4 sifat yang diwajibkan oleh Allah: siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Bagi kita umat Muhammad yang tidak ada siddiq di lisan dan hati, bagi kita umat Muhammad yang telah mengakui diri umat Muhammad, tidak ada amanah pada lidah dan sikap kehidupan, yang tidak mau tabligh di atas apa yang telah kita pahami, kita tidak mau menyampaikan yang telah kita pahami kepada saudara kita yang lain. Paling tidak sampaikan kebenaran agama ini kepada keluarga kita sendiri. Dan fatanah, apa itu fatanah? Yang dimaksudkan dengan fatanah, kalau dalam bahasa terjemahan bebasnya, fatanah itu cerdik. Tetapi para sahabat langsung bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdik di dunia ini? Rasulullah menjawab, menurut yang bertanya, artinya menurut akal pikirannya. Dikarenakan Sayyidina Umar juga pernah mengucapkan, Rasulullah juga pernah menggambarkan, kita berbicara dengan lawan bicara kita, tolong lihat kesanggupan pola pikirnya, jangan nanti kita salah menilai orang lain. Kata Sayyidina Umar, khatibu bihasabi muqulihim, berbicaralah kamu sesuai dengan akal pikiran lawan bicaramu. Jadi ada konsep dalam menyampaikan, yang mendengarkan orang awam, maka sesuaikan pembicaraan dengan orang awam. Bagaimana cara berbicara dengan awam, dengan orang awam? Berikan pemahaman-pemahaman dasar. Karena yang Rasulullah hadapi bukan hanya orang-orang pandai, tetapi ada suku Badui yang mereka datang jauh-jauh bertanya sama Rasulullah. Mereka puas dan tidak pernah lagi menyalahi hari-hari mereka dengan syariat yang mereka terima dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, kita bukan pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ini lawan daripada siddiq. Lawan siddiq kadzib. Arti kadzib mendusta. Yang dimaksudkan dengan pendusta, kita paham dengan agama tapi kita berkhianat untuk agama. Kamu itu pendusta, kadzib. Tempatmu nanti kalau Allah tidak memaafkan, kita tidak bertobat, tempat kita dipastikan di neraka wail. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, antara lain fazalikal ladzi yad'ul yatim, siapa yang mendustakan agama? Siapapun boleh, baik orang hebat ataupun orang biasa, baik pejabat ataupun rakyat biasa.
Karena ayat ini diturunkan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi Allah menurunkan ayat ini bagi siapapun yang telah berani mengakui dirinya beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi. Maka tolong kaji kembali, tolong periksa kembali momen maulid yang kita lakukan setiap tahun, yang kita adakan setiap tahun. Itu sebenarnya adalah momen kita memeriksa diri sendiri, masih dustakah kita dengan Allah ataupun tidak. Wala yahudduna ala ta'amil miskin. Kita salat rajin, jamaah lagi. Umrah sudah, haji sudah, semuanya sudah. Kita menyumbang untuk memajukan agama sudah. Tetapi ada orang di samping rumah kita, jiran kita, hidup dalam kelaparan. Kita selalu menyalahkan dia. Kenapa lapar? Karena malas bekerja. Ini kamu itu pendusta. Kaya dan miskin itu kehendak Allah. Allah berhak secara penuh untuk siapa Allah Ta'ala berikan apa yang ingin Allah Ta'ala berikan. Tidak ada protes, karena di hadapan Allah semuanya berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh hamba yang lain. Misalnya kita ingin masuk surga, semuanya boleh masuk, yang penting jangan jadi pengkhianat. Orang kaya masuk surga, oke. Dengan cara apa? Dengan kekayaannya dia bisa masuk surga. Orang kaya masuk surga dengan hartanya, orang miskin masuk surga dengan sabarnya. Orang berilmu masuk surga dengan ta'alumnya. Para pejabat pemerintah ataupun yang menanggung amanah yang telah diembani amanah rakyat, maka selamatkanlah amanah yang Allah Ta'ala percayakan kepada kita. Orang Islam, kalau kita ingin menilai nilai-nilai keislaman kita sendiri, karena masa sekarang lebih banyak juri daripada pemikir. Zaman sekarang banyak penilai dibandingkan pemateri. Lebih-lebih dewan juri yang ada di TikTok ini luar biasa. Sekolahnya di alam arwah, kan alamnya ke alam arwah. Ati pegah haba awak alam TikTok, tang-tang menyegedanyo idih ya cek. Jih yang pegah haba abuya muda wali jamun gebet bak jih. Nyan ban malim bak dikritik. Mobile nyo wate kabeh kapo 12. Kiban perintah. Piyu alhamdulillah. Nayo sambo dadi musyawarah lo. Tajra aku kah beklam hana nyo selamat truk kono batam nyo peh ku mikir kelai mena awak je yo jau batam butoi-butoi mailanya dari beklam baro bengok tuput kambung beklam woinan nalok tampi preh tubo bunuh tubo acara selesai truk urumo jam pola 4 pegah lewanyo abiya bena ihli takut hanjagaan ilanya mata itu pulau be hanjaga nyo teatre sambung lo idron yang jenia ilung kalau yang kaya bena pegah hedro dengan lo cuman nyo uronyo maya kena pegah maya turun tuhabu berat rayu ha hana hana ha mume jaro mae go turun tuha yang be pegadro kagam raya udah dun terhut anak sapu bedek yo iko nyo puno kadari buno ya kadari pun kumlai sampai nohat jemo kapoh 12 kabatan insyaallah kita bipu hana wajah lalang kawannya bu idra bahasa pegah bahasa Indonesia agak tak alergi kan alergi ku bahasa Indonesia Malay aku Malay babah ku thang ya ku nai simak lawak nyoi gembung nyok wo kedis jangan awak baju ku pilih tu pegah baru Batam jak kata je hai ka bahasa Indonesia
mai urang gedanya kan kana doh teman ahwate dan yang pegah bahasa aja takut-takut na urang protes Andre kanalan sagoji kami nggak ngerti padungku enggak masalah lo kesimpulan menomenter nyoka kesimpulan karena wadah kita yang singkat tetapi insyaallah menyebut kalau benar gedanya ingin mengikuti mengakui diri kita umat Nabi Muhammad maka jalanilah yang paling Rasulullah cintai. Kita mau mengikuti mengamalkan selama masa kita diberi kesempatan di dunia ini, insya Allah sedikit demi sedikit hari demi hari kita akan menjadi insan yang lebih baik, akan menjadi mukmin yang sempurna menurut kesempurnaan yang bisa kita berusaha di dalam dunia ini. Rasulullah menyampaikan innama bu'istu mu'aliman. Kenapa Allah mengutus saya ke dunia? Kenapa Allah menghadirkan saya ke dunia? Innama bu'istu mu'aliman. Aku dilahirkan hanya untuk mengajari kalian. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad jangan malas mengikuti majelis taklim. Orang yang malas mengikuti majelis taklim dengan 1000 macam alasan, ingat kita telah menyakiti Rasulullah. Menyadron budoi umat Nabi Muhammad be newe ba majelis nyok urang drone urang Aceh lebih-lebih drone yang merantau tahun 60 ya hanan wawoli nyawa 3 gau gambo kopjai ka hayu ide gambo tutu pedada ka 2 boh nan debu nyo berita gambo berita aktual lebih nyo teman sayang bani pegot kup laga dan kup berada nyoh je pegah bahasa Indonesia itu kuigo bani pegot dan kup berada kup berat laga karap mehi pelabuhan Batam penguh hoyang tangiang kaduh hengkut langkurung berada wa belia ni tun nyoh kaseput lom katraget atamong dalam pojerai kelai pegot ubina lampu yang na batu tua kalun pegot lun bola anak kudu sojo nyot tiang-tiang naik kaputuh di pulau keburu-buru tho tukang ko awaje pane mungkin ya Jawa Medan gurata ko kabiaya je nyoku jak kenu ku yang musyawarah ngendron lung tunggu apa nyolong jak kenu beban lebih bak beban ron menyebeban pertama yang paling besar lu pegah Johana Papua tapi Aceh lu jak kena nyo yang terbaca pak jadwal minimal 10 huruf lu dobit 10 hurufnya hana mudah bagi lu karena menempatkan meraya-raya susah langkawannya susah lung yang benar pegah susah ron idron leheboh hanu handengun nane ike merteu hui ibanjara kuno ike tepo anu abiaduk anak syara dron karena maklum hana syara yang nan yitib kalau ku perintah syara urun dron kana tuntut abiaya kan upegah nyot dengan puja Batam di antara target lung jauh Batam lung yak sedot iya anak miet megah ipegah liji iya lung abiai Batam ngesedot tian mak kaho kamu meninggal beklam kalau pegah puman ke na foto gabia nah yang terhuriang han ku pelumah pak drone beji ke fitnah ku sedot ke rok baju-baju nah kajuk ku pakai kacamata punah langkawannya baik menang sekarang tua siapapun yang akan keluju-luju inilah persoalan anaknya saja lo letak judul na yatim na piatu na yatim piatu ada dia bukan yatim bukan piatu tapi kehidupannya lebih menyakitkan daripada yatim piatu nyopina sebahagian anak urang gatir sapua getan merumoh ke hana tanah sejengkai pitan
Nyanpan kehendak Allah. Allah menitipkan orang miskin di dunia bukan karena Allah ingin menghina hambanya, tetapi Allah sedang mencoba makna kebalikan daripada pemahaman kita selaku orang beriman. Tanya baik salah ampun ku. Baik ada tangiang na urang kasihan ke ada tanah, tamu cukai sayang ke tangiang urangnya. Berat ke dia gaknya kecoba oleh Allah. Berat ke dia musibah gaknya. Na saudara ke tanya yang musibah mentera. Tutung rumah, naudzubillah min zalik. Ngan musibah. Bedah ke tanya rame-rame yang anak kena musibah nyan pegak. Sayang berat kat ke cobaan ke gaknya diberi oleh Allah. Baru kena duk baru rumah nyan kat tutung. Sayang ke dia kohek baru pegat. Ya Allah tangku negeri keganyan baik kesabar nyan kaget doa kenanya tapi mentang bro akai itu. Allah mencoba saudara kita dengan kejadian seperti demikian. Ingat cara tua gadnyan menan cobaan kegetannya yang anak kena cobaannya kita lebih besar lagi dalam cobaan Allah, cuma tidak dengan fisik. Allah sedang mencoba kita hati. Di saat tangiang saudara kita nyo gejak bak jalan habis menyek Honda nyan kiban sikap dia tak pegah sayang teguh Honda lah udah tadi nyan biasa lah menyatanya nanti nama taruh ke kun katanya kadang han tangiang tu menyenah help tarik kaca-kaca abek du sayang tu gecoba oleh Allah habis menyek Honda bak jalan gecoba kat nyan oleh Allah hai cut bang hai kak kan gatnyan mantang tengah kecoba oleh Allah, gatnyan kecoba oleh Allah Ta'ala, habis menyek Honda bercobaan berjalan. Allah juga sedang kecoba tanya yang tukang kalan. Tatim siat bantu saudara tanya yang habis menyek Honda, tak pegah bang bek le nehua, nepiyuh juhek barang kapat nemerului le, jet long yak blo menyek Honda drone. Nyau atungku yang keken innamal mu'minuna ikhwah. Tapi ke kau tak kecoba. Anak gop uronyo yatim, anak saudara kita yang kebetulan ia jih yang meninggal, menyederawan yang meninggal, anak derawan bang yang jadikan yatim, anak derawan yang jadi orang kasihan. Han lihat ke kedai yang wadang kulang doya yang nyo makna wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Long jak kena long jak musyawarah dengan amanah yang tengah long me uronyo. Luar biasa menyemurut sidro long berarti kalau lu lagi izin barunya lu mengundurkan diri menyantip dengan lu kupiyusin yang pertama lu nama salah draw lu daya nyata lu minta draw kalau payah lu tanggung jawab tetapi yang paling beban lu ngoroyo amanah almarhum ayah hub tanya taturi beliau tanya mengakui siapa beliau lebih-lebih tanya Aceh. Walaupun banyak pendapat yang berbeza, itu biasa karena manusia. Dalam dunia ada yang sayang, ada yang benci, ada yang mencintai, ada yang memfitnah sesama manusia dalam dunia ini. Biasa tentu. Nyan fitrah dunia. Imam Syafi'i kalian lembaga tidak akan pernah luput manusia yang hadir ke dunia. Dia akan selalu berhadapan. Pasti yang namanya manusia yang hadir ke dunia, dia pasti berhadapan setiap saat antara yang mencintai dan yang membenci. Nyo pasti. Karena yang dunia, dalam dunia namangan na susah, dalam dunia na sakit, na sehat, dalam dunia na sayang dan juga sebaliknya. Nah, pegali Syafi'i, kalau kalian ingin selamat, kalau kalian ingin berdamai, kalau kalian ingin aman berjalan dalam dunia, tidak ada masalah, jangan sembarangan cari sahabat. Maka carilah kalau kita tidak ingin seperti demikian, dikecewakan dan lain sebagainya, carilah sahabat yang mereka kita yakini sedang mencari ridha Allah. Nyo lebih-lebih laranto, bek pagi laranto bek dawa malai tu. Bu malai ro tu bek malai dengan go. Manya perliam mitangan, ne sedet ngan nyan yang di tengah mencari ridha Allah. Manya tamangan ngan urang yang tengah mencari ridha Allah, nyan handawa lang udip nyo. Drawan yang muda-muda yang tengah mencari perumoh, nekalan perumoh drawan yang tengah mencari ridha Allah, kan di tengah mencari tenang lang dunia. Manya nemita yang tengah mencari tenang lang dunia, golem tu kaca, insyaallah pasti ru bakau aklai jauh buku ceri. Buku nikah kalau itu biar surat ceri ke dalam permohonan. Jelamnya gelam lah, utangkan diri gelam selesai, kai lagi ceri.
Draw anak darah, draw anak keluarga, draw yang anak perkahwinan anak bek nejuk linto baru ke anak yang calon linto anak draw dia yang nampak daripada pergerakannya bukan manusia yang sedang mencari ridha Allah. Makna jiba kelakuan katnya hana tahu dengan agama bek netip kecewa pagi tengok hana tahu berdamai bek ayah nak konsep drog nyai lu ya kena lu yang musyawarah ngurun ron tapi hanti wate karena wate kabeh. Tapi insyaallah kalau lu pegang bapak kedua, kalau lu musyawarah di dua yang kamu rembak wate yang ketentukan le urungnya drawan semoga nanti wate na berita bak grup urung drawan sebab lu hana dalam grupnya dan lu juga hana berani mengundang karena lu jamiah ini no tolong saya cara mendua na hadir putra biar na pegang lu jak kena batam lu kubah hana ide daya hari-hari beban yang lu butuhkan dalam sehari lu membutuhkan biaya untuk anak maya fakir miskin yatim minimal 10 juta lang euro untuk jajan dan makan idron sertuh ribe mungkin kathe kekeluargaan ilung nunggu 10 nak gaji ada kumpepet hiaga bek tanya promonya nak kira jangan sakit utak aku nah tembren dah karena idanya pikan haya-haya dekat mami hai abia pun patha long patha ke nyom hai long patha menyandra na paga betan patha bia na pobo BBE benda nyen bena pernolong ro na kantem kedan nah ni yang kai tu bia thua je ni apa artinya orangnya mana long tengah long paksa dro long kan akai saya sedang berusaha memperbaiki hati long kena kita bala hai lagi tak pernah haba benar kan min husnil islamil mar'i tarku malayane di antara Islam sudah mulai baik pada seseorang hamba itu sudah berani sudah mau melakukan perkara-perkara yang tak penting monya Islam kamu lihat bagdayau tanyo hantar pebut lihat kai hana penting dalam hidupnya makanya peh tak beut ku benetim ya beut lebih-lebih tanya orang Aceh jamun kana wa lewenya orang jamun yang dia merantau tahun 60 orang yang merantau tahun 70 orang yang merantau tahun 50 orang yang terguna pesan khusus gejuk le indatu gejuk le ne ge hai gureu rumah ge yu petiju ge azan ge ucap ge syahdat wate ganyan kena berangkat yang merantau nyailong kudayang ba urung tuha-tuha mayana urang yang tuha lagi umum yang terpegahnya mayagatnya urang yang kan bermasalah berjeh terkeja pasti gakui kejadiannya nanti huruf jamun yang merantau lihat nehoi jame-jame yang mandung gehoi keluarga yang jet yang merantau uragam urinang hanjaja nang kaje ia ceh na rumah hinam rumah agam hana dengar lo yang na ia ceh ba rumah acehnya rumah hinam rumah agam hana ba rumah aceh na rumah hinam ramau rambat yang kali kepetetap awal nama na bendu singkat dan apa di saat kagak merantau kapasti kepegat kanuri biu sama dia lah segala arwah gebina sehat ilele gurai yang naik kampung wate ka detik-detik berangkat na urang azan li azan gemumat jarau urang yang nak merantau dengan urang yang kepercayakan pemuka agama di kampung menyakan urang jamun tungku putuha melatah tungku putua memanjarau nan depu orang yang nak merantau payah seut lagi yang gak nyan pernah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah lagi orang kena menikah tadi kan nanti na sambungan lihat kekeun dua kalimah syahadah langsung ke pubaian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa li jami'il mu'minina wal mu'minat kulluhum ikhwana bahasa singkat ji orang zaman gebi wasiat kepada yang merantau anak mutua kajak berangkat ho kaduk berangkapan agama ngan adat baik katuka nyan amanah
Ada udang gerawa berangkat so aja kaja. Selama draw kementang lang dunianya. Baik katuka Tuhan be. Raditu billahi rabba dan nama-nama yang lain. Terus buat tingkat wasiat. Baik kamu pakai anu be. Lebih-lebih sabuh agama ke. Walaupun kan sabuh mah ke. Walil jami'il mu'minina wal mu'minat kulluhum ikhwana. Nyan bai'atku. Wabil Qur'ani imama. Baik kabah Qur'an. Lagi yang kakak tepuai noi kampung kami saja mak ngan ya hana sajankah tapi Allah tapi nah sajan rawa kanam tua nyo dengku wasiat jamun man dro nya hanan rempok rimang wasiatnya nyo kad lang rantau kad triplit hanan rempok dengar wasiatnya bahkan hanan rempok dengar awai je kana yatim nyo yang truk kena yo nyai tanyo anak yatim jamundu anak urang gatian jamundu manya tekadi ni atanya kiban kakak ada anak ceh biya lagi ada drone berangkat jamun di galamna perubahan yang nama tamah tutu berada kadua bo lain banyak hana leutati bagian tutu na bukan tamah bagam latah nahim lain ka erat bangunan okey tapi yang lebih daripadanya mantang lagi jamun bahkan tambah parah. Long kuni musyawarah ngan rawan long kuni sambung ada yang niwak tanyang le ayah buat tahun yang kau lihat segala meninggal kalian dijadwalkan jak kena obatan untuk pergerakan perubahan untuk penyelamatan taci sedok ilesiat orang yang merantau sebab para perantaunya sikurang persen orang bermasalah kehidupan. Nah pegah le ayah balong hai anak yatim yang naik kampung ka nya hana taman SD dumba anak getanya nak apa buat ubeje tu anak urang napeng nak giak jok bak daya yang nasi kulai dalam geputaman SMA kitab yanah irempak buat jet nyan pokoknya kali giak jok gebayi menjuta-juta nyan le urang kaya kaci bayang tiat nasib anak yatim di kampung anak yatim yang nak lalu giak kampung kaci terdak awaknya mandum padum draw kita yang layah balung kacatat perkampung padum draw watek kamu sapat mandum kajuk balung ke peralaya hai syara mentawahnya tengah ku sapat anak yatim ngembo dupna le ka biar 10 ribu tahun yang kau likut ka 60 ribu lebih tahunnya lah bak kampung yang kalian longjak 3 hana longjak le karena hai lo ribang bak thot masalah na anak yatim na nomor HP ketua pemuda bak lu long tanyang nama tamah anak yatim nama tamah urang gatiat yang lagi aku pegah orangnya menyana ka kirimnan kena ataupun ka kirim jumlah lu kena aju katanya bahaya urangnya wayah ka gua Allah hanggu ani yatimnya saja lu urangnya kana catatan hok ku ba na ci jawab ta hok ku me man ayah dia tempat ku pegah biha gepegah le ayah ka tempat ya mandu milai anak yatim ngah ne urang gatiat menyana dosa tanya Allah tengah tamun rakaat anak yatim hana tamat pula bangai ji hana tamat ia beut karena hana sapu beut i hana mengquran hana tamat bele terpegah pula Quran hana tamat i beut karena mak hai gebaya pai minyu ijih male ngon ni hana pai jajat kan le buat hayak beut le nak kata nyung mikah ati kita yang le ayah beraya aku mau lok termasuk tunggu anak yatim yang selamat le ayah tu berat tu bamba meninggal ayah gebu long Abu Salam gebi ibu le ayah gebu beut baju-baju dang ati long balik kemudi cengeng lo punya berbicara masalahnya berat ada orang gatin hana tamat tikula dan penghala ayah tikula dan tamat ilmu farduin hana gelak watir ayo tengah pegat masalah bagi hana itu maya cowok tagap pengen gop nyawanya anak Nabi Muhammad tak usah tanya dengan Allah walaupun tak pegah nak sama begat hai long pegah ilong na long ilong na ayah long buat kena ayah tak buat baju-baju tapo kena long peselamat anak yatim padum rawai daya hai mutua yang kakak peselamatnya urang trau tapi awaknya sahab peselamat nyan umat Nabi Muhammad awak yang na pendidikan padum raw iwa walang kampung mutamah rela kai tengok berhadapan dengan kejahilan yang luar biasa nyo tengku ada tanyo hadapi jamun nyo getanyo kana urang haik puteun no
nyo yang truk-truk lah rantau yang hai putun udah di kampung bang mentang lagi thot udah maka tak ci musyawarah beget nyo ke nyo hana perle le that peng yang penting mau mentang 10 ribu tapo tating sedekah seluruh bangsa Aceh di Aceh ngendang rantau hai syaram tua long ba ayah long dengar gepegah le ayah urang Aceh 6 juta ro ini ngagap yang kadiwasa 6 juta ro gemu sedekah mentang 10 ribu tapo monya serentak gejuk 10 ribu wadah dapakat mandu urang Aceh getim juk 10 ribu tak kali dengan 6 juta napeng 60 miliar tak pegot ile tabuh tempat tak kubah ina nu bebela di anak inang anak agam yang yatim gatian nyo ta cok tamai kena man bu wayah pada cok berih pada mica engkut ngan pu pen peng tablau mo sedekah 10 ribu nyo ge wajib jule ura Aceh tapi kedro-dro ke bagi ajo bagi nyo tiap bulan ke kirim pada rekeningnya cuman tugas katanya mesti tamita urang yang amanah yang bisa menjaga amanah umat Nabi Muhammad man salah tanya mati nyan kalih gebrek kalih gambar le ayah dalam pergerakan BMU belum kedua BMU pat mentang BMU yang kan terbentuk lo ngetenyok le ayah ketua hana wakil hana gebi minta wakil pakat takut ubud tanggung jawab minta kebagah kok kajuk bagok ayah tengah ketemiki hanggot nang geronya ngku nyahana gad ura takui kan hanggot nang gerau menyahanagot atau nang gerau cara pegot nang gerau pegot urang le pegot artinya ajari mereka biar tahu dia hamba Allah dia mau berumudiah jangan pernah mendustakan agama dan dia jangan menyakiti antar sesama ilmu tak tahu begadah tak kabur boleh tak cipu buat 15 tahun tepo baik buat tak ke belah layak benar tikula paling kurang inan pak dayah yang kena pegotnya buat 15 tahun tikula 15 tahun ya inang 15 tahun yang agam 15 tahun hanjet wow manya keluarga kena ja uro raya yo ja udaya anak hanjet wow nyan bang kena pegang peraturan leh tamat ibu tamat tikula paling kurang S2 ke pegah le ayah karaya ibanduk tacok umum tamat SD dari SMP tak mulai SMP SMA dan awaknya tak kuliah bersempurna nak pegah le ayah oh mate ini wow mandum tak wajib menikah nagam 5 ribu inang 5 ribu kan 10 ribu mandum maka tak pedang ibireun menikah juga 10 ribu hoi wina kawaket yang naik ibireun ya menikah awaknya mate 2 minggu kabeh dari bengah sampai seput kabil tu ya jelamai hana payah oh jelamai mau beri hai tempat minta je yatimnya yatim tanya ayah nyan ahui wa hana lim cewek sembahyang ka tetap akai ka mulai god maka lang tambah sagau kasalaman diletian ke urang yang modern ke tanya ayah hana terempak buat pergi ayah nan pegat pengajian TKD artinya untuk pembekalan ilmu fardu indasar adanya nunggu lung kalung petapan lung kena juk jumlah ba ayah tapi ayah kan wa Allah nyolung jak kena semoga urang bro nanti punya urang Aceh yang naik Batam hang gede kumu sumpah hana tapi ba urangnya kalau ku begah lung katib ku jau Batam hana payah ku jali bagan hanangan lung yang jago musyawarah bah ku jak holai yang urang Aceh gedim terimang pok kami maya urut rohan tim hana ku jali lung kena hana ku undang nepi habia ada benundang pi hana lung ja bagan berarti lung hana saudara lu ini beban yang lung meyo hana saudara terima padahal kan kelung untuk anak kemuan katanya wai kampung untuk saudara katanya wai kampung tak cerita mikir le baju-baju temannya tak mulai baju-baju andai kata meninggal katanya nah pergerakan yang seperti tempo dulu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa saling tolong menolong untuk membantu saudara berbuat kebaikan nya katanya kan urang gagal pendidikannya dum gah tengah tabut meninggal ayah tengah tabut kaki wale mak kaki wale ayah hana pengle muwe tanya kampung kelebut handa dah mau peluang pilih red kena Batam tujuan katanya ingin merubah hidup yang lebih baik berusaha berdoa beribadah maka punya perle udi begot cara tuah lebih-lebih larando
amalkan yang dipegah oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kunci sukses di dunia bahkan hari kiamat adalah kita mesti beriman dan takwa kepada Allah. Man pajan tadu abia duanya kalau pulang baulung tuha-tuha, andai kata mengkianna golongan pemuda drawana adik-adik ulun tuan yang masih muda-muda, oh kadom buah kamu nampak tangan lu aku dah ke kacau nomor HP kat telefon kathik kan yang tak merantau balik datang mahado kedai bahi buat ya di kampung bahi jai kula tak beraman menya urang dron bu nemu duk-duk ngurung Tuhan karena le kedai na jiwa drot ana bepe ke na telefon lu pak nabi alung nomor apa lihat lumbo tapi ni WA lum balak nya bertabah kun balik dan menawa tidro urang kada ilmu cukup berat terpukul nunggu wong karena anak untuk buat musyawarah hotel lu pegah ba urang lain anak ge yuai yang pegah lek mah ngan tahu lu pegah yang kepunya padron nyo yang rencana lung tu biak inoi Batam panjang ja pasport kalumba urang Brunei orang Aceh di Brunei gebegah abia mereka selesai di Batam abia kirim paspor kenal nak kirim nomor paspor payah tadu abia tak musyawarah dia tak sambung perjuangan ayah karena di Brunei ka jalan BMU teman galempung kuhat lo pikir lo putar putru Australia dia urangnya yang kagak kirim baju tapo pergerakan pertama lewatnya memang pegang-pegang rumah yatim tapi nyan tengkukan abadi menyakarame tu rumahnya hana payah haruh dan yang wali orang kagak mengiang-ngiang gamu tuan peng 10,000 tapo 50,000 tapo ge pegat juga draw ke hana payah liruh dayo itanyo yang ka targetnyo cuman nyo pegat rumahnya untuk dapat-dapat urang letian yang tangani gedayo payah tangani draw yang baik dawa-dawang ku hana pakat pula ini no kehadiran BMU hanya untuk membantu moto semboyan yang kalian pegat le ayah kehadiran BMU memperbaiki orang baik, menguatkan orang baik, memperbaiki orang kuat, menguatkan orang baik, memperbaiki orang kuat, menguatkan orang baik, memperbaiki orang kuat, menguatkan orang baik. Ini judul daripada ayah yang mulia. Memperbaiki orang kuat, na urang kana peng ke, na urang na kekuatan ke, tapi gak nyan hana kita hoja lo, rencana kena pegat, hana kita ho salu. Tanyo yang nak keinginan berbuat kebaikan bergabung memperbaiki orang kuat menguatkan orang baik nak orang kena berbuat kebaikan hana kekuatan nikahnya tenagatan yang nak baganyan pikiran tanyo yang nak peng hadir titip amanah yang nak gejuk bag tanyo oleh Allah yang empat nak mudah balum eu nak berlaku juga deh nyan teguh kagakeun wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini dakwah yang telah disampaikan oleh baginda Nabi dulu bersama para sahabat. Semoga kita paham, semoga kita mengerti, semoga kita menjadi insan yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarga daripada api neraka Allah. Umat Nabi Muhammad yang benar, yang pertama liman kana yarjullah, kita senantiasa mengharap pertolongan Allah, kita yakin bertemu dengan Allah. Orang yang yakin akan bertemu dengan Allah baik di dunia dan di akhirat, kita tidak akan pernah mau berbuat macam-macam. Han beruakai dia tunggu menyata yakinna Allah han beruakai dia nyo ciri khas umat Nabi Muhammad. Yang kedua ciri khas umat Nabi Muhammad sawayangnya butuh urang ikut Nabi Muhammad. Yang kedua yaumal akhir, orang yang percaya dengan urang kiamat. Tanyo tak patih nak kiamat tapi dosa mentang tak berbuat, dosanya urusan dengan neraka. Kiamat tak patih neraka mentang hana tak patih nyankeun nunggu dusta gedanyo hana siddiq lo, gedanyo hana amanah lo, tak khianat berita yang sebenarnya. Yang kelai ciri khas umat Nabi Muhammad yang dipegah oleh Allah Taala dalam Al-Quran, wa zakarallaha katsira. Umat Nabi Muhammad yang benar, dia tidak ada waktu untuk saling bermasalah, untuk saling menyalahkan, tidak ada waktu untuk saling menyakiti. Kenapa? Karena hati dan jiwanya sibuk hanya untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarallaha katsira. Artinya setiap Allah masih memberi kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Beribadahlah kepada Allah
dengan bentuk apapun yang termasuk dalam nilai ibadah. Minta rezeki yang halal, nyan ingat ke Allah. Yang ibadat, ingat ke Allah. Pertimbang keluarga, benar dalam ibadat, nyan juga zikrullah. Karena Allah kalah pesan lengkap yang na dalam Al-Quran. Hana mungkin tak sampaikan dalam minit yang panahnya. Maka Lun berpesan selaku saudara drone yang teruk dari Gembong, berjemon na syaram dua na ya beut menyakan beut inau na ci beut ilai tentang baiat nek jamun dan baiat jamun, insyaallah gure-gure tanyo akan bisa diterjemahkan dengan bahasa masing-masing yang kita sendiri akan paham tentang makna baiat yang nama macam raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa li jami'il mu'minina wal mu'minat kulluhum ikhwana. Nyawa tengku tak beut ilai lebih-lebih tanyo dalam rantau mau udah di kampung payah ke beut tanyo menyahana tengku hana pertolongan tanyo dari Allah dunia dan akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahu alam.